Jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan kedaratan Madura, sekitar abad ke-7 Masehi atau tepatnya pada tahun 835 Masehi, di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, sudah ditemukan adanya komunitas masyarakat. Komunitas ini masih belum berstruktur dan masih berupa padepokan agama Buddha, dengan seorang resi sebagai titik sentralnya. Resi adalah orang suci atau penyair yang mendapat wahyu dalam agama Hindu. Dalam pengertian klasik, artinya ialah seorang suci dari periode Weda yang pada awalnya mendapat wahyu himne-himne Weda. Menurut Dr. Andes Ali Daud Bey, salah seorang ahli sejarah di Sampang, hal ini dapat diketahui lewat temuan Candra Sangkala, tepatnya di situs Sumur Daksan, Kelurahan Dalpenang, Sampang. Tetapi sayangnya menurut Daud, keberadaan Candra Sangkala yang menjadi perida atau kebanggaan masyarakat Sampang tersebut tidak didukung oleh adanya temuan prasasti yang menggambarkan aktivitas masyarakat saat itu, sehingga tidak banyak memberikan informasi yang cukup berarti mengenai kondisi dan situasi yang terjadi pada waktu itu. Namun berdasarkan tulisan-tulisan para ahli sejarah dan kepurbakalaan Belanda yang sampai saat ini masih dijadikan referensi oleh para pakar sejarah dan juga arkeologi Indonesia, terungkap beberapa aktivitas masyarakat pada masa kurun waktu yang terdapat pada Candra Sangkala tersebut. Candra Sangkala yang ditemukan di situs Sumur Daksan Kelurahan Dalpenang tersebut berbunyi Kudo alih ngerangsang ing buto. Artinya godok sama dengan 7, alih sama dengan 5, ngerangsang sama dengan 7, ing tahun, dan buto sama dengan tahun Caka, yang berarti 757 tahun Caka atau sama dengan 835 Masehi. Menurut para pakar sejarah, komunitas masyarakat seperti ini terjadi pada masa pemerintahan dinasti Cailendra pada abad ke-7 Masehi. Waktu itu komunitas masyarakatnya tidak berstruktur, berkelompok menjadi satu padu, dan biasanya dipimpin oleh seorang resi yang dijadikan sebagai titik sentral dalam mengajarkan agama Buddha terhadap anggota kelompoknya. Candra Sangkala yang lain ternyata juga ditemukan di situs Pucuk Nandi, Desa Kemoneng, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Situs itu berbunyi Nagara Gata Buana Agong, artinya nagara sama dengan 1, Gata sama dengan 3, Buana sama dengan 0, Agong sama dengan 1, yang berarti 1301 tahun Caka atau sama dengan 1379 Masehi. Dr. Ali Daud Bey melanjutkan, Candra Sangkala yang ditemukan di situs Pucuk Nandi ini menunjukkan paduan kelompok masyarakat yang menganut agama Siwa. Mereka biasanya membangun pusat peribadatannya berbentuk candi dengan lambang Nandi atau lembu sebagai kendaraan Raja Siwa yang diagungkan. Sedangkan resinya bernama Durga Mahesasura Mardini. Komunitas masyarakat seperti ini, menurut para pakar sejarah, terjadi pada masa pemerintahan Daha dan Kediri pada abad ke-12 Masehi. Pada waktu itu, komunitas masyarakatnya sudah berstruktur, namun tidak jelas karena tidak ditemukan referensi pendukung secara tertulis seperti prasasti. Tetapi yang berhasil ditemukan hanya Sangkala Mehmet, yang menunjukkan adanya padepokan agama Siwa dan juga Buddha sekitar tahun 1379 Masehi sampai 1383 Masehi. Pada saat kerajaan Mojopahit sedang mengalami masa kejayaannya, pengaruh keberadaan kerajaan yang terletak di Kabupaten Mojokerto itu terekam di Sampang. Ini bisa dilihat dari ditemukannya Candra Sangkala, tepatnya di situs Pangeran Bangsacara Takobuh, Kelurahan Polagen, Sampang. Candra Sangkala tersebut berupa angka 1305 tahun Caka yang tertoreh di sebuah batu berukir, yang berarti sama dengan tahun 1383 Masehi.
Angka tersebut menandakan tahun berdirinya sebuah candi Buddha dengan relief rangkaian cerita pangeran bangsa Cara, Raka Padmi. Isinya syarat dengan pesan-pesan pendidikan moral dan agama. Menurut para pakar sejarah, komunitas masyarakat seperti ini sudah mulai berstruktur, walaupun statusnya mudah sekali berubah-ubah. Biasanya diawali dengan kami tuwo, lalu menjadi kademangan, setelah itu berubah menjadi padukuhan, dan akhirnya berubah menjadi sebuah kerajaan. Sedangkan referensinya masih berupa pitutur lisan, tetapi sudah ada yang sebagian sempat menulis pada generasi kelima setelah komunitas tersebut atau sekitar 300 tahun setelahnya. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, Raja Madura pertama yang sempat memerintah saat itu ialah Aryo Lembu Peteng sekitar abad 14 Masehi. Dia adalah putra dari Prabu Brawijaya V. Lalu berturut-turut kerajaan Madura diperintah oleh Aryo Menger, Aryo Patikal, Nyai Ageng Bodo, dan yang terakhir adalah Kiai Demong sekitar tahun 1531 Masehi. Saat pemerintahan dipegang oleh Kiai Demong sekitar tahun 1531 sampai 1623 Masehi, istana kerajaan Madura yang awalnya berada di Madegan Polagen Sampang dipindah ke pelakaran Arosbaya Bangkalan. Tetapi sekitar tahun 1623 Masehi, ketika Madura berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Mataram, istana kerajaan dipindahkan kembali ke Madegan Polagen Sampang. Menurut bukti-bukti sejarah, Kiai Demung merupakan salah satu raja-raja keturunan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam. Ia adalah kakek dari Panembahan Lemah Duwur yang kemudian dikenal sebagai pendiri Masjid Madegan Polagen Sampang yang sampai saat ini masih dikeramatkan oleh sebagian besar masyarakat, hingga sering dijadikan tempat melakukan sumpah pocong oleh hampir semua kalangan. Panembahan Lemah Duwur dikenal sebagai seorang raja yang berjasa meletakkan dasar-dasar kepemimpinan Islam di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Dia adalah ayah dari Pangeran Tengah yang beristrikan Ratu Ibu Satu, yang sampai saat ini makamnya berada di makam Raja-Raja Madegan Polagen Sampang. Sedangkan Pangeran Tengah adalah ayah dari Raden Praseno yang dikenal sebagai Pangeran Cakradiningrat I, yang juga menantu kesayangan dari Sultan Agung Mataram. Sebab selain beristrikan Ratu Ibu II, salah satu putri Sultan Agung Mataram, dia merupakan salah seorang panglima perang Mataram yang sangat handal, sehingga ia dimakamkan di makam Raja-Raja Imogiri Yogyakarta. Sementara itu, candra sangkala lain juga ditemukan di situs Pangeran Santomerto. Candra sangkala itu menunjukkan tahun Caka wafatnya Pangeran Santomerto, yang juga dikenal sebagai paman Raden Praseno yang mengasuhnya sejak kecil setelah Pangeran Tengah yang merupakan ayahanda Raden Praseno gugur dalam pertempuran. Candra sangkala ini berupa kayu berukir angka dengan memakai huruf Arab yang menunjukkan tahun Caka 1496 atau sama dengan tahun 1574 Masehi. Raden Praseno jadi pijakan hari jadi kota Sampang. Candra sangkala kelima adalah candra sangkala yang terukir di daun pintu, tepatnya di sebelah kiri pada Gapura Agung makam Ratu Ibu Satu yang ada di Madegan Kelurahan Polagen Sampang. Candra sangkala ini berupa relief berbentuk tulang naga yang terpanah tembus dari kepala sampai ekor. Pakar sejarah membaca naga kapanah titis ing midi sebagai angka 1546 Caka atau sama dengan 1624 Masehi. Ratu Ibu Satu adalah istri Pangeran Tengah. Dia juga ibu kandung Raden Praseno. Sedangkan angka tahun 1624 Masehi menandakan tahun diangkatnya Raden Praseno oleh Sultan Agung menjadi Raja Mataram pertama yang berkuasa di wilayah Madura Barat dengan gelar Cakradiningrat I yang memerintah dari tahun 1624 Masehi
sampai 1648 Masehi. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, pengangkatan Raden Praseno menjadi Raja Madura Barat dinobatkan langsung oleh Sultan Agung pada tanggal 12 Rabiul Awal 1405 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Desember 1624 Masehi. Prosesi penobatannya dilakukan bertepatan dengan acara Grebeg Maulid, berbagai acara sakral keagamaan setiap tahun yang selalu diadakan di lingkungan Keraton Surakarta. Biasanya dalam acara ini dilakukan kirap pusaka kerajaan dan pejabat-pejabat keraton yang akan dipromosikan menjadi penguasa di suatu daerah. Menurut salah seorang ahli sejarah di Sampang, Dr. Andes Ali Daud Bey, di dalam beberapa literatur karya para sejarawan Belanda, memang banyak disebutkan peristiwa-peristiwa kesejarahan Kerajaan Madura Barat yang ada di kota Sampang. Berdasarkan literatur itu, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa momentum pengangkatan Raden Praseno menjadi Raja Mataram di wilayah Madura Barat merupakan tonggak sejarah berdirinya sebuah pemerintahan pertama yang sah secara yuridis dan de facto menurut hukum ketatanegaraan. Sehingga sampai saat ini, tanggal 23 Desember tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Sampang. Itulah sejarah Sampang. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.